Bismillahirrahmanirrahim. Apakah para ustadz Allah lebihkan rezekinya dibandingkan orang-orang biasa? Saya rasa tidak juga. Ustadz seperti yang lain juga. Ustadz ada yang rezekinya lancar, ada ustadz yang tersendat-sendat, ada ustadz saya tahu tidak bisa beli sampo dulu, ada. Macam-macam orang ya. Ada ustadz sampai naik turun gunung, dia kerja sendiri cuma penghasilan sedikit. Saya ada kenalan seorang, subhanallah, dia pernah ngajak saya berdakwah, ustadz, dakwah kampung saya, waduh, naik gunung turun gunung, waduh, saya bilang antum aja lah, saya belum sampai iman saya ke situ. Ya, miskin, tidak kaya, ya. Tapi ada ratusan orang, bahkan saya dengar 1000 lebih sudah masuk Islam lewat dia. Ya. Jadi tidak semua ustadz kemudian rezekinya lebih banyak daripada yang ustadz pun demikian. Sebagaimana antum, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang. Ya. Kenapa? Karena ana lihat seorang ustadz mudah sekali poligami. Waduh, ini barometer rezeki poligami. Sedangkan ana lihat orang-orang biasa seperti ana susah sekali poligami. Baru ngomong aja sudah dimarahin istri. Apalagi langsung praktek. Ente kayak tahu rumah tangga ustadz aja. Apakah ustadz kalau bilang poligami gak dimarahin istrinya? Itu jangan sok toy, paham? Ada tidak semua yang antum bayangkan seperti itu ya. Ada beberapa, ada ustadz berpoligami, ribut datang ke rumah saya. Ribut. Istrinya bilang harus maunya ke Ustadz Firanda, dia datang, teman saya sendiri. Poligami ribut di mahkamah pengadilan di rumah saya. Ya, tidak semua yang antum ya sudahlah antum syukuri yang antum apa? Punya, yang syukuri. Antum jangan kemudian tidak bersyukur, akhirnya istri yang sudah ada antum sia-siakan. Nikmati yang ada ya. Nikmati yang ada. Kalau memang antum pantas dapat berpoligami, Allah akan kasih. Kalau belum pantas ya bersabarlah ya. Ustaz, saya minta nasihatnya karena saya sering sholat, kajian dan ibadah lainnya hanya karena disuruh orang tua. Saya tidak mengharap pahala, tapi saya hanya niatkan karena Allah saja. Ya, sayang ya. Jadi niatnya ditambah, niat untuk menyenangkan hati orang tua dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Toh tetap saja datang pengajian, toh tetap saja sholat, mau enggak mau tetap apa? Sholat. Dia tinggal ditambah niatnya. Ya, bahwasanya hidup ini ya saya perlu punya bekal di akhirat. Alhamdulillah saya pun sholat, saya pun di pengajian meskipun dipaksa orang tua. Niatkan, niatnya dibenarkan niatnya karena ya ikhwan kita semua akan meninggal dunia dan kita butuh apa? Butuh bekal di akhirat. Ya. Mungkin yang bertanya masih muda disuruh orang tua. Ya. Kalau anda masih muda sudah punya bekal luar biasa. Apalagi Nabi sebutkan tatkala di hari kiamat kelak di antara yang dinaungi oleh Allah, kata Nabi SAW, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Saya kalau boleh kembali kepada masa lalu, saya ingin kembali lagi masa lalu. Saya nggak bisa. Coba kalau dari saya baru ngaji setelah lulus SMA, setelah kuliah, waktu di UGM baru saya mulai ngaji. Waktu saya masih SMP SMA saya nggak tahu ngaji, nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah. Saya pingin seandainya boleh kembali lagi, saya kembali lagi. Tapi nggak bisa. Apa yang Allah berikan kepada saya syukuri sekarang. Nah, antum yang sekarang orang tuanya sudah dapat hidayah, anak-anak disuruh ngaji, itu orang tua yang baik. Ya. Disuruh ngaji saja masih muda. Ya. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab, entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah ana salah dengan memandangnya dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya? Iya, tapi bukan lihat di jalan. Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nazar. Bukan di depan kantor ngelihat. Itu nazar melulu namanya, bukan nazar. Nazar itu tidak syar'i. Nazar yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita baru kita menazar. Bukan semua cewek kita lihat. Istri orang pun kita nazar. Buat itu istri orang sudah nikah. Nazar ngapain? Nazar istri orang. Ketika Zam-Zam hilang, bagaimana orang Mekah mendapatkan air? Aduh, saya tidak sempat nanya mereka ya. Tetapi jelas ada sumber air yang lain. Ya, mungkin bukan cuma air Zam-Zam, tapi air Zam-Zam yang sangat istimewa, yang airnya tidak pernah habis ya. Tidak pernah habis. Bahkan sekarang
Saya dengar sebagian penelitian justru kalau Ramadan atau bulan haji volumenya semakin apa? Semakin banyak. Dan itu di antara mukjizat yang nampak dari dulu sampai sekarang enggak habis-habis, padahal air Zam-Zam diambil terus. Jadi di Madinah itu ada pembagian gratis. Di Mekah ada pembagian juga gratis. Jadi orang ambil banyak tidak habis-habis. Kita enggak tahu sumbernya ya apa namanya bagaimana, tapi yang jelas airnya luar biasa. Kemarin ada ini cerita nyata, saya ketemu dengan orangnya langsung, dia kena kanker. Saya ketemu di Pekanbaru. Dia di kemo di Singapura apa di Malaysia ya. Kemudian ada kawan yang kasih bekal dia air Zam-Zam. Intinya setelah dia di kemo, dia minum apa saja tidak bisa kecuali air Zam-Zam. Kecuali air Zam-Zam. Dia minum air putih muntah, dia minum apa muntah. Maka kecuali air Zam-Zam, dia minum air Zam-Zam tidak mengapa. Ya. Dia kemudian setelah itu setelah di kemo badannya masih kuat. Dokter sampai heran kenapa? Rupanya dia konsumsi apa? Zam-Zam terus. Ya. Dan banyak orang sembuh karena Zam-Zam. Saya pernah ketemu orang, Ustadz saya waktu itu apa namanya ambeien ya. Saya bingung Ustadz, bagaimana akhirnya saya Zam-Zam bismillah sembuh akhirnya. Ya itu antum saja, yang lain belum tentu. Jadi keyakinan. Jadi Zam-Zam itu perlu dengan keyakinan. Banyak orang tidak begitu yakin, akhirnya tidak sembuh-sembuh ya. Makanya kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat orang meminumnya. Rasulullah mengatakan innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sesungguhnya Zam-Zam itu bisa membuat kenyang dan bisa menyembuhkan penyakit. Dan banyak orang sembuh dengan Zam-Zam. Ustaz, apakah salah kalau anak suka dengan akhwat yang umurnya lebih tua dari anak 6 tahun? Tidak salah. Yang lebih 70 tahun juga tidak apa-apa. Kalau suka enggak ada salahnya. Kenapa orang tuanya seperti tidak setuju kalau anak nikahi? Ya mungkin orang tuanya ragu Anda masih kecil. Bagaimana nikah dengan perempuan sudah dewasa, atau berpikir macam-macam, kok anak muda suka dengan akhwat yang lebih tua 6 tahun. Ya antum jelaskan kepada calon mertua antum bahwasanya saya benar-benar suka, saya bukan mencari harta, saya benar-benar sayang sama dia. Silakan ya. Baru begitu saja sudah mundur. Maju dulu. Maju dulu. Berikan keyakinan kepada calon mertua, kalau perlu bawa mobil bertamu, jangan naik Gojek. Saya sering bilang sekarang tidak ada namanya apa? Wanita cinta buta sudah enggak ada sekarang. Semua bisa bedakan mana motor, mana mobil. Dahsyatnya fitnah wanita memang luar biasa. Walaupun dengan lelaki yang sudah menikah. Pertanyaannya atas hal tersebut, apakah diperbolehkan seorang laki berpoligami untuk menghindari bahaya tersebut? Ini yang tanya sudah tahu jawabannya. Saya bilang masalah poligami, masalah syariat yang lainnya. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah ya, dengan mempertimbangkan segala hal ya. Tentu jawabannya boleh. Seorang berpoligami untuk menghindarkan fitnah wanita ya. Tentu jawabannya boleh. Tapi poligami punya persyaratan tersendiri. Ini pertanyaan banyak sekali masalah poligami. Saya tidak ingin jawab. Kasihan menyakitkan hati para istri. Saya mohon sangat dibacakan pertanyaan saya. Ya udah saya bacain deh. Saya mengenal sunnah sejak 2005 dan mulai mengamalkan sunnah sejak 2008. Saya mempunyai istri yang cantik dan keluarga besar yang hampir semua mengenal sunnah, dan saya punya kehidupan harta yang sangat layak. Tahun 2015 awal saya terkena fitnah wanita. Selama 6 bulan saya melakukan perbuatan keji yang hampir saya tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Saya seperti orang mabuk ya dan gila. Semua pemahaman saya tentang agama seperti hilang karena fitnah ini. Jadi berzina maksudnya. Setelah 6 bulan saya tersadar dan menutup semua akses ke fitnah wanita tersebut. Ke fitnah wanita. Sudah hampir 3 tahun berlalu, rasa sakit saya tidak pernah hilang dari hati saya. Saya menangis setiap hari dan sangat menyesal. Kenapa saya bisa jatuh berdosa tersebut, Ustaz? Apakah karena ujub? Mohon nasihat bagi hati saya. Saya merasa amalan tiada arti dan berguna di hadapan Allah. Saya katakan kita menangisi dosa-dosa kita ya, karena sampai tadi berzina berulang-ulang ini dosa bukan sepele ya. Dosa bukan sepele. Allah menyebutkan zina adalah dosa yang spesial. Kalau ada dosa-dosa besar, ini dosa yang super besar. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Furqan, kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun.
Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Dan orang-orang tidak pernah berbuat syirik, dan orang-orang tidak pernah membunuh orang lain, dan orang-orang tidak pernah berzina. Ini 3 dosa yang sangat besar. Syirik, membunuh orang, dan apa? Berzina, ya. Syirik berkaitan dengan hak Allah, membunuh orang berkaitan dengan apa? Orang lain, berzina, dosa hawa nafsunya, ya. Kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukan 3 dosa ini, maka dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah. Dia akan dilipat gandakan dosanya, azabnya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam neraka dengan kondisi terhina. Tapi kata Allah, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, ya. Maka ya seorang ya terjerumus dalam kemaksiatan itu sebab karena dosa yang dilakukan sebelumnya. Dosa membawa orang kepada dosa yang lain. Tetapi pintu taubat Allah terbuka. Maka saya sampaikan kepada orang ini, ya, benar-benar menutup akses fitnah wanita. Jangan sampai terjebak dengan ya di apa namanya jebakan yang sama. Seorang lelaki harus cerdas, dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun. Dia tahu dia lemah dalam sisi ini, dia tahu dia kuat dalam sisi ini. Maka jangan dia coba-coba mengulangi pada perkara yang lemah. Allah sekarang kasih dia kesempatan untuk bertobat. Dia mulai ikut pengajian lagi, alhamdulillah, ya. Entar lagi mudah-mudahan bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan coba-coba untuk mengulangi fitnah tersebut, ya. Dan banyak bertobat kepada Allah, dan husnudzan jika orang kembali kepada Allah dengan tobat nasuha, ya, dengan tobat yang sesungguhnya, tidak mengulangi lagi, maka Allah akan ampuni dosa tersebut dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan pernah ceritakan ini kepada orang lain. Ustaz, bagaimana kalau suami ingin dilayani saat anak-anak masih beraktivitas? Dosakah seorang istri menolaknya? Jangan tolak. Alasan, "Nak, jangan ganggu Umi sama Abi mau beraktivitas." Banyak alasan lah. Lagi sakit, pusing kepala, ya, atau lagi ingin dipijit, Abi lagi pijit dan ganggu, ya. Bisa lah. Kasihan suami kalau nggak dilayani. Bisa lah anak-anak dia apa? Diusir. Jangan ditolak. Selama ada jalan keluar, kenapa kita tidak tempuh jalan keluar tersebut? Contohnya bilang lagi ingin apa, urusan apa, jangan ganggu ayah dan ibu lagi ingin istirahat, ya, banyak caranya. Anak sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniakan 2 orang anak. Anak kadang sering bermimpi bertemu dengan mantan anak. Maksudnya yang dulu anak maui nikahi tapi gagal. Itu pertanda apa ya Ustaz? Apalagi mimpi ketemu mantan habis diomelin istri. Waduh. Nggak usah tanda apa-apa, ya, udah anggap aja lewat. Anda udah dikasih yang halal, jangan cari yang haram. Kata di antara doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang apa? Yang haram. Sudah dikasih istri yang halal, jangan cari-cari yang haram. Ustaz, saya mau menikahi wanita, tapi saya meminta waktu sampai bulan Syawal. Bagaimana jalan yang baik agar tidak terjadi fitnah pada saat menunggu sampai bulan Syawal? Saya pun tidak pacaran, tapi kita sudah sepakat mau menunggu sampai Syawal. Ya sudah, tunggu aja. Enggak usah macam-macam, ya. Tunggu saja. Ustaz, ana minta solusi. Ana selalu merasa terbawa nafsu kalau ngobrol sama perempuan. Walau teman sendiri. Berarti Anda masih normal. Padahal Anda sudah nunduk. Ustaz, gimana solusinya? Ya sudah, jangan ngobrol sembarangan. Ya, jangan ngobrol sembarangan. Boleh tahu ngobrol syahwat, ngapain ngobrol sama perempuan? Ya, ngobrol sama perempuan tuh kelezatan. Ya. Orang kadang telepon sampai setengah jam sama istri orang lain, 1 jam sama, karena ada kelezatan, ada setan hadir di situ. Makanya dihiasi lezat. Ngomong sama istri, cepat sayang. Sayang cepat. WA sama istri nggak betah, tapi kalau sama istri orang lama. Itu ada setan di situ. Ya.
Seharusnya Anda betah WA-an sama istri, betah ngobrol sama istri, bukan betah ngobrol sama istri orang lain. Ya. Nggak boleh. Bahkan saya ingatkan sebagian dai seperti itu. Telepon sama perempuan setengah jam ngapain? Bilang, itu istri orang. Telepon setengah jam, tanya, Ustaz gini, setengah jam ngomong apa aja. Jika ada seorang ikhwan menyukai seorang akhwat, ya jelaslah, ikhwan suka akhwat. Namun akhwat tersebut belum mengenal sunnah. Bolehkah ikhwan tersebut mendoakan agar akhwat tersebut mengenal sunnah? Ya bolehlah. Ya boleh. Abu Jahal saja pernah didoain Nabi supaya apa? Surga Abu Jahal atau Umar. Ternyata Umar yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhwat. Tapi antum jangan nyesal, begitu dia kenal sunnah dia suka laki-laki lainnya sudah. Afwan Ustaz, ana mengenal dua akhwat dan ana seorang bujang. Yang pertama adalah seorang gadis, tapi dia belum mengenal sunnah secara total, tapi dia penurut jika diafori kafan sunnah, apa maksudnya? Disodori, enggak tahu lah. Yang kedua adalah seorang janda, tapi dia sudah mengenal kajian. Oh, disodori kajian sunnah, dia nurut, ya. Yang gadis tadi belum mengenal sunnah secara total, tapi tertarik. Yang kedua seorang janda, tapi dia sudah mengenal kajian sunnah dan sering mengikuti kajian sunnah, dan dia sudah memiliki buah hati yang berumur 3 tahun. Afwan Ustaz, mana yang anda pilih di antara dua akhwat tersebut? Ana yang pilih apa ente yang pilih? Manakah yang anda pilih di antara dua akhwat tersebut untuk menjadi zaujah ana, istri ana? Karena ana bingung untuk memilihnya, namun ana cenderung kepada akhwat yang kedua karena ana termotivasi dengan Jabir bin Abdullah. Salahkah ana nikah dengan pilihan tersebut? Tidak salah ya akhi. Bismillah ya. Antum pilih janda, pilih gadis, terserah ya. Terserah. Saya cuma bisa kasih wasiat antum salat istikharah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah. Antum tidak tahu kebahagiaan antum di akhwat yang mana ya. Setelah antum istikharah, bismillah, insyaallah la nadamah ba'da istikharah, maka tidak ada penyesalan kalau sudah istikharah. Kalau memang hati antum condong kepada yang kedua dan Allah tetap mengkokohkan kepada yang kedua, ya bismillah, insyaallah nolong janda, ada anak antum rawat, insyaallah pahalanya besar ya. Terserah ya. Atau antum ambil dua-duanya juga boleh. Saya pernah bercanda kepada teman dengan berkata, saya lebih baik memindahkan gunung Uhud daripada belajar naik motor. Apakah saya terjadi dalam dosa besar dan harus bertobat? Apakah yang harus saya lakukan? Ya itu hanya, ya sudah istighfar aja, ya, tidak apa-apa ya. Karena antum tidak bersumpah, cuma mengatakan, ya kecuali antum bilang demi Allah, ya lain cerita ya. Tapi kalau antum hanya mengatakan lebih baik saya memindahkan gunung Uhud daripada belajar naik motor, ya. Ya udah, ya istighfar aja, sudah belajar naik motor aja enggak apa-apa. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ